lagi sama Felis dan kamu sedang menyaksikan Kata Alkitab. Nah, Jisiers, kita sebagai orang Kristen sering dong yang namanya doa. Dan dalam doa Kristen itu kita termasuk fleksibel loh untuk masalah tempat, waktu, dan frekuensi doa. Tapi lebih baik nih, Jisiers, cari tahu dulu nih bagaimana sih doa yang benar menurut Alkitab. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu yuk cuplikan berikut ini. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang beragama pasti berdoa. Doa menjadi bagian yang esensial dalam kehidupan manusia yang beragama. Dan doa memegang peranan penting untuk kelangsungan dan perjalanan hidup manusia. Untuk itu, hampir di setiap perjalanan hidup manusia beragama, ia akan berdoa untuk melakukan segala sesuatu agar ia memperoleh selamat dan sejahtera. Apa pengertian doa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan atau harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa artinya adalah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Berarti, doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah yang di dalamnya ada harapan, permintaan, dan pujian. Halo, mau tanya dong, percayakan kalau Tuhan itu memberikan segala sesuatunya sesuai kebutuhan kita. Percaya. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Yes, betul. Tapi kenapa kita mesti tetap doa sih? Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan kita kan untuk kita mencari dahulu kerajaan Allah, baru semua ditambahkan. Karena kalau doa itu menurut saya itu sebagai sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Memang kita berdoa, Tuhan menghendaki kita supaya berkomunikasi dengan Tuhan tentunya ya. Ada nggak sih kamu doa yang udah lama nih didoain, udah minta sama Tuhan, udah setahun atau mungkin lebih, tapi nggak dijawab-jawab sama Tuhan? Pernah banget. Pernah banget. Terus gimana tuh, tetap didoain atau kayak udah dipasrahin aja? Kadang mungkin pasrah, kadang terus berdoa lagi. Kalau menurut yang aku pahami, doa itu dibagi dengan 3 sih jawabannya. Antara Tuhan jawab iya, langsung dijawab, atau yang kedua Tuhan bilang tidak sama sekali nggak jawab, atau yang ketiga Tuhan bilang tunggu. Tentunya Tuhan juga melihat sikap hati kita gitu ya. Apa kita masih terus berseru-seru di hadapan Tuhan? Karena doa itu ada berbagai jenis. Apakah itu mungkin doa kita hanya dengan keinginan kita, ya kan? Tuhan melihat apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dari sisi itu Tuhan melihat hati kita. Nah, Jisiers, kalau tadi kita udah tanya-tanya pendapat teman-teman tentang tema kita kali ini. Nah, gimana kalau kita langsung tanya aja sama pakarnya nih? Langsung aja kita ketemu dengan Pak Rahmat Manulang. Halo Pak. Pak, Felis punya pertanyaan nih. Sebenarnya pertanyaan Felis ini agak kekanak-kanakan sih. Tapi belum tentu loh Pak, semua orang dewasa bisa menjawab pertanyaan ini. Yaitu kenapa sih Pak kita harus doa? Padahal kan kalau kita tahu Tuhan itu kayaknya udah merancang segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia tahu yang mana kebutuhan kita. Tapi kenapa kita harus tetap doa Pak? Atau mungkin Tuhan cuma mau kita sebagai anak-anaknya tetap komunikasi sama Tuhan? Bagi setiap kita anak-anaknya, ketika kita jadi anak Tuhan itu bukan berdoa sebenarnya, tapi hidup di dalam doa. Jadi doa itu bukan kegiatan doa seperti minta sesuatu, tapi bagaimana dia hidup dalam doa. Ketika kita berdoa, maka kita masuk ke dimensi roh, adalah yaitu dengan kita menjadikan doa itu prioritas. Tuhan kan nggak kelihatan. Betul. Dia itu roh. Kita ini kan masih hidup secara jasmani. Iya, itu yang hal yang terpenting. Nah Pak, kalau kita menilik dari ayat kitab suci, contohnya di Lukas, itu doa tidak jemu-jemu. Berarti kita doanya harus berulang-ulang kan Pak? Tapi kalau dari ayat lain di Markus bilang, doa percaya dan engkau sudah menerima. Berarti doa 1 kali aja kita udah langsung terima. Gimana tuh Pak menanggapi pertanyaan dari 2 ayat yang berbeda itu Pak? Tuhan itu kan sebagai Bapa. Bapa itu dia menyediakan, makanya disebut Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Oke. Dalam Kristus dia sudah sediakan sempurna untuk setiap anak-anak. Tetapi apa yang dia sediakan, ada bagian kita untuk mengambilnya. Bahkan dalam Matius 7 dikatakan, mintalah maka menerima, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Nah, kalau kita baca ayat itu bisa tentang ada satu usaha mencari besar daripada meminta.
Tapi kemudian setelah dia bertumbuh lagi untuk mendapatkan yang sempurna, maka dia tidak hanya mencari, dia mengetok. Nah, mengetok itu kan kisah yang Lukas 18 itu. Doa bertalu-talu, doa yang tekun sebagainya. Kenapa? Bukan karena Tuhan yang menahan itu. Bukan, Tuhan sudah sediakan. Tapi di dalam doa, selain kita dengan Tuhan, ada pribadi yang lain. Yaitu kuasa kegelapan yang tidak menginginkan apa yang Tuhan sudah sediakan itu kita terima. Dia akan tahan itu. Nah, bagian kita adalah yakin percaya dalam situasi apapun. Yang kedua adalah ketika kita seperti itu, kita sedang membentuk sesuatu yang kekal, yaitu buah roh. Jadi Alkitab tidak ada kontradiksi. Doa seperti apa sih Pak yang Tuhan akan jawab? Soalnya kan banyak ya Pak manusia kayak teman-teman kita juga dan mungkin diri kita sendiri yang udah berdoa, udah sering, udah mungkin udah setahun atau mungkin udah setengah hidupnya berdoa itu terus, tapi Tuhan belum jawab. Itu kenapa sih Pak? Tuhan memberi jaminan bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Pengertian tentang apa yang dibutuhkan ditentukan oleh pertumbuhan dari orang tersebut. Dari iman orang tersebut. Dari iman dan juga kedewasaan. Kita sadari bahwa persoalannya adalah antara kebutuhan kita dengan kebutuhan Tuhan ini belum sinkron. Betul. Kalau Tuhan pending, bukan karena Tuhan tidak ingin memberikan, tapi Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih bernilai. Nah, jadi ini tergantung proses pertumbuhan iman kita, kedewasaan kita, dan juga Tuhan ingin agar anak-anak ini bukan anak-anak yang malas gitu. Nah, kayaknya kita udah punya kesimpulan ya GCers. Kalau berdoa itu emang selalu harus minta. Kan kita dalam doa juga bisa kan yang namanya mengucap syukur ya Pak. Mengucap syukur terus udah gitu kita bisa bertumbuh dan hidup di dalam doa itu. GCers, kalau suka sama video ini bisa loh langsung aja di like, di komen, di share, dan jangan lupa harus